Selamat siang saudara-saudara. Shalom. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, sebagaimana biasanya kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, kita membicarakan dua topik hari ini. Pertama adalah masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, saudara-saudara, penelitian tidak ada kalau tidak ada masalah. Oleh karena itu, kalau selama ini kita menghindar dari masalah, maka di sini tentu tanpa masalah tidak ada yang bisa dilakukan penelitian. Karena memang penelitian itu bertujuan untuk memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Penelitian itu ada penelitian murni, pure, dan ada penelitian terapan, applied research, pure research, and applied research. Semuanya berangkat dari masalah. Jadi, jangan ragu dan takut lagi untuk menghadapi masalah. Selama ini kan kita selalu menghindari masalah, padahal menghindari masalah bukanlah sesuatu yang berguna, tetapi hadapilah masalah dan pecahkan. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi kalau penelitian terapan, misalnya melakukan eksperimen tentang model-model pembelajaran, maka saudara-saudara bisa menerapkannya nanti di tempat mengajarmu. Jadi lain halnya dengan penelitian teoritis atau pure research atau penelitian murni. Itu justru dari teori maka dikembangkan menjadi penelitian terapan.
Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Kadangkala dianggap masalah, padahal sebetulnya tidak masalah. Karena masalah itu haruslah kita bisa mencari akar daripada masalah. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah. Nah, seperti Bapak katakan tadi, ada yang kita anggap itu masalah, padahal tidak masalah. Maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Jadi dengan kita temukannya masalah yang betul-betul masalah, pekerjaan kita sudah 50% selesai atau berhasil. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Iya, jadi kita harus mencari masalah, bukan menghindar dari masalah, tapi untuk memecahkan masalah. Satu, sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Seharusnya dengan kenyataan. Das Science, istilah asingnya bahasa Jerman. Das Science and das Sollen. Jadi antara das Science dan das Sollen itu ada penyimpangan. Kita seringkan mengharapkan yang ideal, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita berkeinginan menjadi orang kaya, tapi kenyataannya kita adalah orang miskin. Jadi masalah itu sebagai penyimpangan antara yang seharusnya das Sein dengan apa yang benar-benar terjadi, das Solens. Antara teori dengan praktek ada penyimpangan. Kalau berupa garis lurus dia teori di atas, baru secara lurus di bawahnya kenyataan atau praktek, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat misalnya segitiga, maka kadangkala sudutnya itu bisa sampai 90 derajat. Jadi itulah saudara-saudara yang akan diselesaikan. Jadi benar-benar apa terjadi penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan. Iya, seperti sekarang sajalah sudah dibuat ketentuan
3M misalnya, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir. Tapi banyak yang melawan, yang menentang. Tidak mudah melaksanakan antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Direncanakan saya nanti selesai studi 3,5 tahun, padahal dalam pelaksanaannya bisa menjadi 4 tahun dan seterusnya. Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Adanya pengaduan dan kompetisi. Jadi masalah terjadi kalau ada penyimpangan pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. 1A. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Penjelasannya demikian. Di dunia ini yang tetap hanyalah perubahan. Jadi tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi. Yang abadi atau yang tetap sudah pasti adalah perubahan. Namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu, karena akan dapat menimbulkan masalah. Nah itu. Tadi sudah dikatakan bahwa yang tetap itu adalah perubahan. Nah, persoalannya adalah banyak orang yang tidak senang dengan adanya perubahan. Itu dikatakan status quo. Padahal harus ada perubahan. Jadi dengan adanya perubahan menimbulkan masalah. Nah, saudara-saudara, di dalam ilmu pengetahuan atau penelitian, masalah yang bagus adalah masalah yang apabila dipecahkan masalah itu, timbul lagi masalah yang baru. Dan mungkin bercabang-cabang. Jadi ingat itu, masalah yang baik apabila dipecahkan menimbulkan masalah-masalah baru. Itu sebabnya saudara-saudara ilmu pengetahuan berkembang. Kalau tidak ada lagi masalah, apalagi yang dikerjakan oleh ilmuwan. Tapi dengan adanya masalah itu, dipecahkan masalah itu ada perubahan, tetapi masalahnya tidak kunjung selesai. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang pendidikan. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah.
Jadi yang biasanya di bidang pendidikan itu sekarang menjadi katakanlah pejabat struktural di pemerintahan itu sangat berbeda. Pendekatannya pun berbeda, objeknya pun berbeda. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pendidikan dengan sistem sentralisasi, yaitu dari pusat sampai ke bawah, strukturnya itu dari jenjang paling tinggi, lalu berubah menjadi desentralisasi atau dengan manajemen berbasis sekolah, manajemen base school, manajemen berbasis sekolah, maka akan muncul masalah. Jadi tahun-tahun 70-an, tahun berikutnya 80-an, kalau membuat perencanaan pendidikan di Kementerian Pendidikan semuanya diaduk-aduk, digoreng-goreng masalah ini. Jadi sering kejadian dibangun dari pusat karena mereka tidak pernah ke daerah. Mau membangun sekolah, waktu itu banyaknya SD Impres. Setelah selesai direncanakan, mau membangun sekolah itu, ternyata di situ bukannya ada penduduk. Di tempat itu adalah betul-betul hutan lindung. Atau mungkin suatu jurang-jurang yang jauh dari tempat tinggal dari penduduk. Sehingga banyak yang dibangun percuma. Kalau tidak dibangun nanti kena teguran dari aparat pusat. Begitu juga misalnya waktu itu pembangunan puskesmas. Sama halnya. Itu contoh yang kecil. Belum lagi siapa guru ke situ, ada tidak di sana perawat, ada tidak dokter. Nah, jadi dibuatlah dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Jadi betul-betul kalau sekolah misalnya manajemen base school, apa masalah di satu sekolah di daerah tertentu tentu berbeda dengan masalah di sekolah lain di daerah lain. Misalnya di satu sekolah muridnya sangat banyak karena sekolah tersebut memang betul-betul dibutuhkan di daerah yang padat penduduk. Tapi sekolah yang lain yang dibangun mereka justru masalahnya kurang murid atau mungkin kurang guru. Jadi sekolah tersebutlah yang menentukan apa yang menjadi skala prioritas dan sebagainya. Orang biasanya
menulis menggunakan mesin ketik manual, harus ganti dengan komputer. Nah, dari mana anggarannya untuk itu? Kalau ada tidak operatornya dan sebagainya, maka akan muncul masalah. Apakah masalahnya sehingga perlu ada perubahan? Apakah masalahnya dengan sistem sentralisasi sehingga perlu berubah menjadi sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan? Apakah masalahnya sehingga kebijakan pendidikan selalu berubah sehingga masyarakat mengatakan ganti menteri, ganti kebijakan? Apakah masalahnya setelah terjadi perubahan? Seperti kita katakan tadi, bahwa tidak ada yang kekal, yang tetap. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Sehingga kalau ganti menteri seperti akhir-akhir ini, misalnya kabinet yang terakhir ini, maka kebijakannya tentang pendidikan berbeda dengan yang sebelumnya. B. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Mungkin masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas. Tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi, diharapkan harga-harga akan turun. Ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Direncanakan dengan adanya penataran tentang kepengawasan, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tetapi ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Dengan kebijakan MBS, manajemen by school, kualitas pendidikan akan meningkat. Tetapi ternyata belum terlihat. Apakah masalahnya? Sehingga apa yang telah direncanakan tidak menghasilkan kenyataan. Jadi, untuk menemukan masalah dapat diperoleh dengan cara melihat dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Jadi sebetulnya kalau ada mahasiswa mengatakan
Gak ada masalahku, Pak. Waduh, mungkin belum dipahaminya apa itu masalah. Yang berikutnya C, ada pengaduan dalam suatu organisasi sekolah yang tadinya tenang, tidak ada masalah. Ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Jadi kalau tenang-tenang saja, itu tidak ada kemajuan. Pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau sekarang komentar-komentar dalam media sosial yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang diberikan. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang. Langsung diviralkan. Tetapi tentu jangan berupa hoax, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Itu sebabnya dengan banyaknya informasi yang kadang-kadang tidak benar di media-media sosial, sehingga pemerintah membuat undang-undang tentang misalnya tentang hoax, ujaran kebencian, dan seterusnya. Sehingga banyak orang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang diberikan. Padahal sebetulnya itu bagus supaya ada perubahan. Dengan demikian orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Kalau sekolah mungkin banyak calon murid atau murid yang pindah dari sekolah tersebut. Tetapi dengan media sosial juga, kalau yang baik tidak kemana. Misalnya di Siantar ini, setahu saya SMA Budi Mulia itu direbut oleh banyak anggota masyarakat. Bukan hanya dari Pematang Siantar ini, tapi dari kabupaten atau provinsi lain. Jadi yang baik itu, yang berkualitas itu dapat dengan segera diketahui orang. Tapi sebaliknya, yang produknya atau kualitas layanan yang diberikan itu tidak bagus, dengan cepat diketahui. Sekarang ini para pelayanan publik termasuk guru-guru tidak lagi bisa sembarangan dalam melakukan tugas-tugasnya. Sebab
dengan dipoto saja lalu dipiralkan, maka yang bersangkutan akan menuai badai, menabur angin, menuai badai. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu sekolah atau perguruan tinggi juga menimbulkan masalah. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis pengaduan. Jadi pengaduan juga bisa sumber dari masalah. D. Ada kompetisi. Nah, memang ini perlu. Kalau tidak ada saingan, maka suatu organisasi atau lembaga, baik itu swasta maupun lembaga pemerintah, tidak bisa berkembang seperti apa yang diharapkan karena tidak ada saingan. Jadi sebetulnya jangan kita menjadi benci kepada orang-orang atau lembaga lain sebagai kompetitor kita. Sebab dengan adanya kompetitor, maka kita akan meningkatkan mutu layanan sehingga akan mendapatkan mutu yang lebih baik. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Jadi kalau ada kompetitor kita, bisa terjadi masalah besar. Contohnya lah sekarang yang sedang dibicarakan hampir di seantero dunia ini. Mobil listrik yang diciptakan perusahaan Tesla yang pemiliknya Elon Musk. 2 tahun ini menurut ramalan, maka akan banyak mobil atau kendaraan bermotor yang beralih ke kendaraan listrik atau mobil listrik atau sepeda motor listrik atau mungkin sepeda listrik. Sehingga nanti pompa-pompa bensin itu kalau digunakan paling untuk mencas baterai dengan menggunakan tenaga listrik. Jadi charger yang perlu. Tidak ada satu tetes BBM lagi. Sekarang sudah mulai PLN membuka tempat-tempat mencharger mobil-mobil listrik. Jadi inilah saudara-saudara. Kalau bertahan terus
tentu tidak bisa melawan saingan yang baru tersebut. Kendaraan atau mobil listrik itu serba digital. Tanpa dikendalikan pun setirnya itu secara otomatis bisa berjalan, tahu dia di sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa, di belakang siapa, hanya dengan melihat layar monitor. Jadi perusahaan pos dan giro. Wah, kalau dulu kantor pos dan giro belum buka, sudah berduyun-duyun orang mau menggunakan jasa kantor pos dan giro. Tapi pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat. Ada JNA, ada apa yang dikatakan dengan tiki, titipan kilat untuk surat-surat, ada titipan barang-barang, ada handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, dan email. Nah, jadi harus berubah. Itu intinya. Perusahaan kereta api, PT Kereta Api, angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Tetapi mungkin PT Telkom kurang mempunyai masalah karena tidak ada perusahaan lain yang memberikan jasa yang sama lewat telepon kabel. Tetapi menjadi masalah setelah ada saingan telepon genggam atau handphone. Nah, sekarang telepon sudah berubah dengan adanya misalnya Telkomsel. Dalam pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini unggul di dalam negeri akan timbul masalah setelah ada perguruan tinggi asing boleh beroperasi di Indonesia. Jadi sudah mulai ada perguruan tinggi asing yang berada di Indonesia dibuka, tepatnya di Jabodetabek. Nah, di sana sudah ada puluhan kampus perguruan tinggi yang ternama di dunia. Dalam pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini unggul dalam negeri akan timbul masalah setelah ada perguruan tinggi asing boleh beroperasi di Indonesia. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Jadi bukan katanya, tapi harus ada data. Nah, Indonesia kadang-kadang terlalu sepele dengan data. Contoh soal sajalah, misalnya masyarakat yang miskin di suatu desa, di suatu kelurahan, dan seterusnya. Kadang-kadang data itu adalah dibuat
sedemikian rupa tanpa mengumpulkan data yang seharusnya. Itu sebabnya banyak orang yang hidupnya kelas menengah ke atas, tapi mendapat bantuan tunai. Nah, dulu saya kurang tahu sekarang. Mendapat bantuan langsung tunai. Padahal yang betul-betul miskin tidak punya rumah, kalaupun ada rumahnya dari gede dan lantai tanah, tidak mendapatkan bantuan misalnya. Jadi harus didukung dengan data. Nah, seperti Menteri Sosial misalnya, yang bekas atau mantan wali kota Surabaya, Ibu Risma. Wah, paling repot mengenai data-data orang miskin di seluruh Indonesia. Misalnya penelitian tentang SDM, sumber daya manusia. Maka masalah SDM harus ditunjukkan dengan data. Masalah SDM misalnya jumlah SDM yang terbatas, jenjang pendidikan yang rendah, kompetensi dan produktivitas yang masih rendah. Itu masalah SDM. Biarpun banyak orang di situ, tapi jenjang pendidikannya rendah. Kalaupun jenjang pendidikannya tinggi, tapi kompetensi dan produktivitas yang sangat rendah, itu membuat masalah. Data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan. Jadi kalau kamu nanti sebelum membuat proposal penelitian, maka data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain. Iya, jadi penelitian ini seperti Bapak katakan tadi di awal-awal adalah perlunya data-data. Data-data ini dari penelitian lain. Itu sebabnya kalian melakukan pengamatan misalnya ke tempat masalah itu, atau bisa dengan menggunakan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya. Dari mana diperoleh ini? Salah satu di antaranya misalnya kita ambil dari Google, penelitian-penelitian orang yang relevan dengan penelitian atau masalahmu. Makanya Bapak bilang tadi, masalah yang bagus adalah masalah yang ketika sudah dipecahkan menimbulkan banyak masalah lagi. Nah, nanti akan kita bicarakan itu pada waktu-waktu yang akan datang. Itu saudara-saudara perlunya
mengadakan pengamatan. Masalah SD misalnya, tadi sudah saya katakan, data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain. Jadi biasanya laporan penelitian untuk S1 misalnya di skripsi akan dicantumkan apa saja masalah-masalah yang dapat diteliti oleh orang lain, sehingga penelitian itu selalu berkesinambungan dan berkembang. Data yang diberikan harus up to date. Artinya, seperti saya misalnya, saya buat bahwa mengenai tahun misalnya, janganlah tahun 70-an dibuat sebagai data masalah. Padahal beberapa tahun aja sudah banyak masalah-masalah. Jadi data yang diberikan harus up to date, lengkap, dan akurat. Jumlah data masalah yang dikemukakan tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Kalau penelitian berkenan dengan 5 variabel, PU ya, maka data masalah yang dikemukakan minimal 5. Tanpa menunjukkan data, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian tidak akan dipercaya. Jadi tidak katanya-katanya. Ya. Pada tabel 21 berikut diberikan contoh data tentang masalah sumber daya manusia di Indonesia yang menduduki ranking 110 dari 179 negara. Ini menjadi masalah karena yang diterapkan SDM yang berkualitas tinggi, tetapi kenyataannya SDM yang ada kualitasnya lebih rendah bila dibandingkan dari negara-negara lain. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi dibuat berapa variabel ini, 1, 2, berapa? 5 variabel. Human Development Index Asian, tambah 3 negara. Number country, kolom 1, life expectancy years, jadi harapan hidup. Adult literacy rate, 179 negara. Gross enrollment ratio, percentage. GDP, gross domestic product per kapita. Baru HDI rank, baru di ranking. Jadi 4 yang diteliti tentang life expectancy, adult literacy rate, gross enrollment
ratio and GDP per capita. Baru dapatlah kita lihat HDI rank Human Development Index se-ASEAN. Nah, ternyata di sini se-Asia, Asian ya, bukan ASEAN. Beda itu. ASEAN, Asia. Kalau ASEAN adalah negara-negara Asia Tenggara. Jadi kita lihat, nah dari 13 negara, maka Indonesia nomor urut 7 HDI ranknya, ya, 110. Di bawahnya Myanmar. Di bawah Myanmar, Kamboja. Di bawahnya Laos. Di bawahnya, nah, Jepang. HDI ranknya 11. Adult literacy rate persentasenya kosong, berarti udah 100%. Korea 97,9. Cina 90,9. Itu misalnya mengenai adult literacy rate. Nah, demikianlah saudara-saudara. Baiklah. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita yang ketiga. Nah, saudara-saudara, sebelum kita tutup perkuliahan kita ini, saya ingatkan lagi bahwa judul yang merupakan tugas, saya katakan minimal 5 judul diambil dari penelitian-penelitian terdahulu dan diutamakan saya katakan dari perguruan-perguruan ternama di Indonesia, khususnya di Jawa. Masih banyak yang belum menyerahkan tugasnya. Itu wajib. Kalau tidak ada nanti tugas itu, maka kalian tidak akan melaksanakan seminar. Karena seminar itu harus disajikan untuk didiskusikan. Nah, kita nanti mengadakan seminar secara virtual. Jadi, untuk sementara ini saja dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti perkuliahan ini. Salam, selamat sore.